pandemi itu sebenarnya nggak di cover loh di asuransi. Oh ya? Sebenarnya. Itu gue baru tahu loh, sumpah. Iya. Mas Ruby, gue udah punya asuransi kantor. Masih butuh asuransi pribadi nggak ya? Asuransi kesehatan itu kita beli bukan buat kita pakai. Gue udah bayar premi nih, tapi gue nggak pernah pakai dan gue rugi. Sekali-sekali mungkin tuh harus cobain sakit kali ya. Karena kalau orang sakit tuh maunya cuma satu, sehat. Tapi orang sehat tuh maunya banyak. Pilih agent kayak gimana ya biar nggak zonk? Yang Netflix tuh sebenarnya kelihatan dari, Pak ambil deh polis ini nanti komisinya saya balikin. Gue agak ngeri sebenarnya ngomong ini sih. Mas Rob, gimana cara ngitung asuransi kesehatan, asuransi jiwa yang pas buat gue dan keluarga? Kalau ada sapi ketabrak di tol gitu ya, terus dagingnya diambil, bisa dijual di pasar? Bisa. Tapi kalau lu yang ketabrak, bisa dijual nggak? Nggak bisa. Jangan sampai gue bilang harga diri lu kurang di bawah sapi. Waduh. Kalau lu masih bingung soal asuransi dan pengen jawaban yang objektif, gue hadirkan 2 expert yang udah belasan tahun di industri. Hari ini mereka hadir bukan buat jualan, ya kan gue larang untuk jualan, tapi wajib untuk mengedukasi. Kita ungkap seapa adanya supaya lo paham sampai tuntas. Tapi kalau masih ada yang kurang jelas setelah nonton lo ya, tanya aja di komen, nanti kita jawab di episode berikutnya. Gua Ruby, host dari Underdog Story Podcast, yang sebelumnya mungkin kalian kenal dengan nama 30 Days of Lunch. It's the same podcast, same values, same spirit, just different levels. I hope you enjoyed it. Yang pertama, asuransi kesehatan. Di usia berapa, secara ideal orang perlu punya asuransi kesehatan dan minimal budget di berapa menurut lo berdua? Kalau gue sih mungkin theoretically kan 10% ya dari income. Dan asuransi kesehatan sekarang sebenarnya cukup variatif. Jadi kalau dibilang dari umur berapa, sebenarnya dari umur dia produktif pun sebenarnya udah mulai bisa enroll sih. Kalau 10% dari income dan asuransi itu ada batas bawahnya minimal segini, berarti sebenarnya acuannya adalah income-nya udah capai atau belum gitu kan? Betul. Berarti batas bawah asuransi kesehatan itu berapa sih sekarang? 300.000 dapat yang bagus? Masih dapat. Masih Yang bisa dapat? decent enough oke lah. Iya. Masih kok. Masih ada. 300.000 itu kira-kira kelas berapa? Terus Kelas batasan 2 lingkupnya sampai kelas 2 tuh yang satu kamar isi 4? Isi 2 lah. Isi 2 2. atau 3 bed lah. 2 atau 3 bed. Oke. Masih cukup. Itu 300.000 masih bisa ya. Jadi kita anggap itu sebagai acuan ya. Itu Indonesia saja. Betul. Oke. Alright. Termasuk penyakit kritis? Belum. Biasanya belum. Jadi 300.000 belum termasuk penyakit kritis. Kalau 10% ya berarti kalau gaji gue 3 juta masuk akal. Sebenarnya udah mulai bisa. Terutama kalau dari kantornya nggak ada asuransi kesehatan. Oke. Jadi itu baseline. Alright. Nah pertanyaan berikutnya adalah exactly yang lo ngomong. Kalau dari kantor gue sudah ada, apakah gue masih harus perlu punya lagi di luar? Apalagi kalau gue juga udah asuransi dari kantor ada, BPJS juga ada. Nah itu pemikirannya jadinya gimana? Kalau misalkan budgetnya ada, boleh di-considering. Soalnya gini, ketika kita udah masuk fase perencanaan keuangan tadi tuh, orang udah mulai bisa create income. Dari kantor udah kasih asuransi kesehatan. Kalau dia punya asuransi kesehatan personal lagi, di luar BPJS ya, jaminan pemerintah, sebenarnya dia punya bumper kan berlapis. Ya kan? Gue tuh orang yang percaya kalau misalkan kita bisa take control atas pilihan hidup kita tuh akan makin baik sebenarnya kualitas hidup. BPJS kita mau gak mau tergantung sama pemerintah. If you're fine with that, go ahead. Yang kedua, kita tergantung sama keputusan company. Company hari ini cash flow-nya lagi oke, dia hatinya lagi baik, dia kasih benefit insurance yang oke, bagus. Mungkin bisa berapa ratus ribu semalam kamarnya. Tapi kalau cash flow company berubah, kita nggak tahu kan jadinya kan. Jadi kita menggantungkan lagi nih ke pihak yang kantor. Nah, sedangkan asuransi swasta, asuransi kesehatan swasta itu sebenarnya ada pilihan kita sendiri kan. Jadi kita punya kendali lebih atas kehidupan kita, sebenarnya itu lebih baik. Oke. Nah, dan lagi pula sekarang kalau ngomongin asuransi kesehatan personal sama kantor, udah ada mekanisme COB kan sebenarnya, coordination of benefit. Kalau misalkan dia dari kantornya udah ada benefit X, ditambah lagi benefit dari insurance personalnya Y, ya udah itu sebenarnya bisa di-combine. Walaupun tidak langsung secara cashless ya. Koordinasinya mungkin dengan reimburse. Lo mau nambahin John? Menurut gue ketika orang tua itu mutusin untuk mau punya anak, dia udah harus prepare tuh sesuai dengan budgetnya dia. Maksimum ya 10% lah kalau buat kesehatan. Baik itu BPJS ataupun asuransi swasta. Kenapa? Karena kadang-kadang anak kecil itu kita juga gak tahu bisa tiba-tiba sakit. Kayak contoh ada temen deket gue lah dari TK gitu ya. Anaknya usia 3 tahun ternyata kena cancer. Mungkin ini estimation cost bisa sampai 6M.
Nah sedangkan itu nggak ada gejala apa-apa gitu, nggak bisa kayak jaga makan apa. Jadi pas orang tua yang mau punya anak, dia udah harus siapin budget inilah, baik itu secara pemerintah ataupun swasta gitu. Tapi kalau terkait tadi asuransi dari kantor, udah nih asuransi dari kantor, perlu nggak asuransi lagi? Nah gue sering sebutnya itu di kantor itu sebutnya tunjangan lah. Kayak kita di kantor kalau level tertentu dapat tunjangan mobil nih, misalnya kayak mobil. Tapi itu hanya selama kita kerja di kantor. Pas kita udah kerja di kantor, itu akan ditarik lagi. Nah berikut juga dengan asuransinya. Jadi asuransi di kantor sebutnya tunjangan, karena dia sifatnya setahun. Kalau kita tiba-tiba sakit keras, kita nggak produktif nih buat di kantor, pasti kita akan di-cut. Ya. Berikut juga dengan asuransinya. Pas kita mau apply asuransi pas udah sakit, itu udah nggak bisa. Nah Itu jadi kendalanya. kalau untuk orang yang di kantor itu, tujuan dia beli asuransi kesehatan adalah timingnya, selagi dia masih sehat. Tapi itu akan jadi cost dong. Nah makanya mungkin nanti bisa korelasi manfaat yang tadi Kristo udah bilang. Jadi tanamin di mindsetnya adalah di kantor itu tunjangan, bukan asuransi yang dia bisa perpanjang. Ya, ini gue pakai pengalaman pribadi ya. Nanti gue mau nanya masing-masing juga. Kalian pakai asuransi kesehatan apa? Per bulannya berapa atau per tahunnya berapa? Supaya ini sama-sama memahami. Oh pola pikir lu kenapa ya lu ngambil ini dan lu kenapa ngambil ini dengan case lu masing-masing dan case gue. Ya karena menurut gue kalau pakai case orang kan lebih nangkep. Oh lo ngambil keputusan itu karena apa gitu ya. Ini gue kondisi married, umur mendekati 40, asuransi kesehatan gue sekarang 2 juta per bulan. Right? Itu sudah gue dari umur 25 gue pegang. Berarti udah mau 15 tahun. Ya rutin bayar, udah kenaikan berkali-kali, udah pernah top up juga, menyesuaikan lagi segala macam, udah termasuk kritis juga, itu masuk ruang VIP juga. Nah, itu yang gue butuhkan sekarang. Dan gue masih lagi considering apakah gue bisa extend lagi untuk asuransi yang sampai ke luar negeri. Tapi dengan pemahaman gue punya gaya hidup yang lumayan sehat gitu ya, dan gue nggak ada existing yang aneh-aneh. Mungkin yang gue agak pengen naikin adalah karena kedua orang tua punya histori diabetes sama mungkin hipertensi. Nah, itu pertimbangan gue. Tapi kalau lu menganalisa, gue mengambil kayak gitu. Menurut lu masih aman atau gue perlu nyesuaiin? Mungkin lebih ke choices sih. Jadi mungkin apa ya? Kan namanya asuransi kesehatan ini bisa bicara fasilitas. Justru kalau pas kita masih sehat, kita mau upgrade, ya ini saatnya gitu. Tapi ya mungkin dengan consideration bahwa ada benefitnya akan ada cost. Jadi jangan, kadang-kadang orang kan maunya benefit segede-gedenya, cost murah-murahnya. Nah ini nggak ada lah gitu. Jadi kalau misalnya Bro Ruby mau upgrade, ya kalau ini sih ya boleh gitu. Cuma ya udah dipertimbangkan nih costnya gitu. Jadi kalau tadi udah punya 10 tahun dan masih tetap aktif, nah itu bagus banget sebenarnya, karena track record yang udah dibangun gitu. Jadi kalau ya mohon maaf ada apa-apa nanti udah pasti akan lebih gampang tuh. Iya, baru klaim 2 kali lu gue, seumur-umur. Iya. Itu yang operasi besar ya menurut gue ya. Iya. Nah jadi kalau mau di upgrade ya boleh, cuma mungkin udah disiapkan costnya gitu. Karena memang bicara asuransi itu bicara kan kenyamanan kan. Pas tiba-tiba ada apa-apa nih, kita nyaman gak untuk di lokasi negara tertentu lah. Kasarnya gitu. kalau gue sekarang udah nyaman begini dan gak perlu keluar ya sudah gitu. Itu Tapi kalau bisa, lu pengen nambahin tingkat kenyamanan lu berapa persen lagi, ya kan? Kayak Ruby naik ekonomi kan sekarang udah bisnis kelas gitu kan, itu kan udah ini kan. Bahaya nih, udah nyenggol-nyenggolnya gak enak nih. Ini gitu. Nah, jadi kan apa? Iya lagi. Iya. Nah itu kan bicara ya kenyamanan. Jadi Betul. yang kita beli adalah kenyamanan kalau misal something happen. Oke, sekarang kalau case ya kalian masing-masing dan pertimbangan lo kenapa ambil itu? Premi askes gue setahun tuh cuma belasan juta lah. Belasan juta kecil ya, bukan belasan juta akhir 19 itu bukan. Belasan juta kecil dan coverage-nya Indonesia doang, 100%. Kenapa? Waktu dulu kan gue pakai polis tuh unit link zaman dulu. Bayar premi hampir 10 tahun waktu dulu, itu pun klaim sekali usus buntu. Udah selesai. Mentok tuh dia usus buntu soalnya kan. Nah, abis itu ketika ya perubahan ekonomi dan macam-macam kemarin pandemi, gue dapet opsi switching ke traditional product, makanya belasan. Kalau gue stay dulu mungkin sekarang udah 20-an juga sih. Oke. Nah, iya lagi punya gue ada unit link ya. Benar. ya kan. Nah, kenapa gue memutuskan ambil Indonesia doang? Karena circle gue banyak dokter. Banyak dokter dan ini dekat-dekat semua saudara-saudara, dan mereka bilang sebenarnya ilmu medisnya Indonesia sama negara tetangga menurut mereka yang gue percaya udah sama kok, udah mirip. Bahkan beberapa poin Indonesia punya juga lebih advance. Cuma memang in terms of kenyamanan banyak yang bilang kalau di luar negeri atau di Malai lah terutama tuh lebih membuat hati tenang.
Sehingga memang ada beberapa klien yang preference-nya itu memutuskan, udah gue minimal ambil yang cover sampai ke malai. Klien-klien ada yang seperti itu. Kenapa? Pas gue tanya ke mereka, historically mereka punya kisah itu cukup jelek di Indonesia. Ada keluarganya yang dibilang di sini cuma sakit A, ternyata pas mereka confirm second opinion ke malai ternyata lebih serius penyakitnya. Yang kalau nggak ditreat bisa fatal lah. Tapi kalau dalam case gue sih seperti itu. Nah, gue mungkin mau komen tadi yang Ruby bilang orang tua ya ada kondisi khusus. Nah, mungkin kalau ada kondisi seperti itu di teman-teman, mungkin boleh di-consider kalau unit link berarti mesti pakai waiver. Considerationnya ke sana. Waiver tuh fitur yang bisa membebaskan pembayaran premi kalau terdiagnosa penyakit serius, kritis, critical illness itu. Atau ambil tambahan benefit yang benar-benar santunan penyakit kritis. Oke. Kalau ada histori Rupiah seperti lah itu. ya, ibaratnya. Oke. Seperti itu sih. Kalau lu John? Kalau gue ambil asuransi kesehatan tuh 5 juta sebulan. Jadi itu dengan jiwa ada 1M, tapi covernya tuh bisa worldwide lah, 35M. Nah kenapa gue ambil ini? Karena waktu pas gue di situ, jadi mungkin awalnya nggak langsung 5 juta. Kalau gue punya itu 300.000. Iya. 300.000. Pelan-pelan nih naik Iya, ya. 300.000. Jadi 300.000 sebulan. Karena tujuan kita beli asuransi itu supaya peace of mind. Iya, Bukan nambah pikiran nih. Iya benar-benar. Jadi nggak langsung tiba-tiba 5 juta ya. Iya. 300.000 dulu, habis itu pelan-pelan upgrade. Nah, Yang 5 juta sebulan ini udah punya kurang lebih 10 tahunan. wah, oke. Jadi klaim cuma sekali kayaknya deh. Karena cuma sekali gara-gara tipes lah. Ada 6 tipe tipes, kena 5 tuh waktu itu. Jadi udah gak kuat, udah masuk rumah sakit lah. Oke. Nah kenapa gue decide ambil ini? Karena gue pikir kan misalnya gue premi berarti setahun kan 60 juta. Anggaplah gue bayar misalnya seumur hidup lah gitu. Nah gue bayar misalnya kalau 20 tahun kan 1,2M. Kalau gue ada apa-apa udah balik 1M gitu. Karena ada jiwanya. Nah tapi di luar dari itu juga gue ngerasa waktu itu tuh yang plan gue ini tuh masa tunggu cuma 1 bulan. Oke. Terus gara-gara banyak bantuin klaim klien gue, jadi gue belajar juga. Oh kalau ternyata untuk sakit ini bagusnya di sini. Saya di Singapura deh contoh. Kalau di Singapura itu ketika orang melakukan operasi, dokter itu akan ada data per menit dan per detiknya. Jadi misalnya ada koreksi 6 dokter. Jadi ketahuan tuh siapa yang salah. Kalau misalnya amit-amit ada, mohon maaf, kesalahan. Jadi kalau ada apa-apa, gue ngerasa yang namanya pasti keluarga kita mau kasih yang terbaik dong. Nah gue nggak mau nambahin beban mereka untuk mendesain lah. Iya. Jadi gue udah siapin budget. Kalau ada apa-apa ya udah, pokoknya tinggal cari yang terbaik. Jadi lebih gampang lah gitu. Jadi gue ngerasa gue lumayan concern terkait ini. Jadi gue nggak mau kayak nyesel lah gitu. Nah gue liat klien-klien gue, ya udah kalau dengan adanya perawatan terbaik gitu ya. Nah ini keluarga tuh lebih tenang gitu. Jadi mungkin concernnya lebih ke mau nyaman juga lah gitu. Oke. Kalau ada apa-apa. Oke. Jadi kurang lebih 1 jutaan, 2 jutaan, 5 juta. Right? Kira-kira ini ada variasi menurut gue menarik nih. Right? Lu kepikiran gak tapi lu sebagai agent dan juga sebagai nasabah, kayak 5 juta gue sekarang di umur gue 30-an, nanti by the time gue umur 70 udah jadi berapa nih bayarnya? Lu masukin hitungan itu gak di waktu lu decide gitu? Karena kan pasti akan ada kenaikan ya. Nah waktu gue decide 20 tahun. Oke. 20 tahun ke depan. Jadi ini tinggal 10 tahun lagi nih kesannya. Iya. So far sih premi gue belum ada naik. Karena ada bumper tadi ya. Karena unit link. Oke. Nah jadi ya selama 10 tahun ke depan nih mungkin masih aman. Setelah itu pasti akan naik. Tapi mungkin yang gue harus consider lah inflasinya juga. Kalau misalnya kayak inflasi medisnya itu emang kan kurang lebih anggap 15-20%. 20 tahun kemudian naik ya udah pasti wajar. Ya itu hitungan begonya kalau 15% per 5 tahun naik 1 kali lipat. Betul, double. Naiknya double kan. Iya. Nah, jadi mestinya ya karena dulu naiknya double terus gue masih bisa bayar yang sama. Menurut gue ini bagus. Kenapa gue juga ambil sampai segede ini? Karena ada salah satu klien gue yang dia jaga makan. Nge-gym tiap hari. Iya. Badannya berotot, six pack gitu ya. Ikut High Rocks dan triathlon. Nah. Waduh. Tapi singkat cerita ada accident. Ada accident yang nyebabin dia koma lebih dari 6 bulan. Dari rumah sakit Jakarta dipindahin lah pakai air ambulans. Itu habis 30-an M. Dan dia gak keluar duit sepeser pun. Pakai insurance yang gue pakai ini. Jadi maksudnya memang gak tertulis ini resiko terjadi kecil. Cuma kalau ada apa nih gue mau aman gitu. Gak ganggu yang lain. Nah sekarang kita kembali ke yang paling basic dulu. Kapan orang pilih unit link, kapan orang pilih konvensional? Gue tim saat ini Tradisional ya? Karena makin banyak yang gak keprediksi kan tadi. In terms of askes misalkan. Jadi gue memilih udahlah
tradisional aja, investmentnya urus sendiri gitu. Oke. Dan kalau ngomongin life insurance ataupun critical illness insurance dengan masa bayar yang lebih fix juga, lebih keukur, ya udah proteksinya keukur, preminya keukur, masa bayar keukur, somehow itu kayak lebih nyaman buat gua gitu. Sedangkan kalau askesnya, kalau someday gue memutuskan balik ke unit link lagi untuk askes, ya gue pastikan waiver harus aktif. Kalau enggak, ya udah. Gue kan sekarang tradisional, ya udah gue memutuskan kalau amit-amit kenapa-napa, ya hopefully santunan dari CI-nya bisa mengcover si premi askes. Kalau Joni, kapan lo akan merekomendasikan unit link, kapan tradisional atau lo tradisional all the way? Kalau gue sih sebenarnya balikin ke customer-nya. Oke. Cuma mungkin unit link ini sering rusak gara-gara yang dulu lah. Dulu orang dulu mungkin image-nya lah bayar 10 tahun, abis itu gak perlu bayar lagi dan di cover seumur hidup. Iya, dulu jualannya begitu. Ember. Karena mungkin ini ada historical juga. Jadi ada datanya kalau dulu itu kenaikan IHSG kita, saham itu rata-rata bisa 30-50% per tahun. Dulu. Betul. 10 tahun kita dari mulai Tahun- adalah asuransi. Saat unit link terbit lah. Iya. Lagi nih dia Iya. masukin di saham, terus performanya bagus. Jadi kenaikan dari investasi ini bisa mengcover cost-nya. Dan pada saat dulu asuransi kesehatan itu ada limit-limitnya. Jadi kamarnya berapa, obatnya berapa, dokternya berapa. Jadi cost-nya ini ketakar. Dan kenaikan ini memang bisa mengcover pada saat itu. Nah tapi kalau kita ngomong sejak dari COVID-19 itu udah nggak tentu lah gitu ya. Iya. Gejolaknya udah benar-benar tinggi lah. Iya. Nah itu bahkan kalau kita compare sama bonds malah lebih bagus bonds lah. Nah jadi kalau mungkin orang milih unit itu karena persepsi yang dulu. Nah sekarang kita harus lihat fakta dan data yang sekarang. Nah kalau orang mau beli unit link, dia mindsetnya adalah bahwa dia adalah memberikan spare budget supaya kalau ada naik dia nggak terlalu naik terlalu sering lah. Mungkin konsepnya itu. Budget ini tinggal dipilih nih investmentnya ke mana, ke bonds ataupun yang lainnya. Tapi kalau dia mau oke deh gue tadi kayak Kristo mau atur sendiri nih gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Selama dengan mindset bahwa ini bisa naik loh setiap tahun. Tuh. Jadi gue lebih balikin ke customer karena dia yang paling tahu kira-kira dia lebih nyaman seperti apa kan, dan kondisi keuangannya dia lebih cocok yang seperti apa. Cuma yang mungkin yang perlu digarisbawahi adalah jangan terlalu sering pindah kalau asuransi kesehatan ini. Jangan mohon maaf ya, gue kena repricing gue pindah nih. Nah itu ketika dia pindah itu masa tunggu ngulang, contestable period ngulang. Kasarnya data dia di satu asuransi ini jadi data baru. Nah, ini kan akan di cross check juga nih, nggak tertulis sih di polis. Semakin lama kita punya polis tuh akan lebih gampang gitu. Jadi baiknya memang udah dipikirin 5-10 tahun ke depan lah. Jadi kalau misalkan ada sekarang teman-teman yang sudah punya asuransi kayak gua mempertimbangkan untuk naik, biasanya kecenderungannya kan lebih baik ngelihat dari asuransi yang sama dulu gitu ya daripada gue pindah. Itu nggak mesti karena beda ketentuan tuh beda polis lagi. Oke. Atau kalau misalkan gua mau pindah ke yang lain pun minimal ini gue pegang terus, yang baru juga gue pegang terus. Jadi gue ada 2 sampai masa Jeda setahun lah. masa setahun 2 tahun itunya Iya. itu selesai, baru gue bener-bener off yang pertama. Nah, dan ketika masuk nanti yang misalnya baru itu harus di state semua yang kondisi di belakang. Oke. Karena yang bikin susah itu kadang-kadang karena ada hal yang nggak di Nggak state tuh. dibuka semuanya di Betul. awal. Iya. Ya karena kan kontrak itu kan prinsipnya kejujuran ya setahu Betul. gue sama asuransi. Kalau lu nggak jujur ya di belakangnya asuransi akan nyalahin lu nggak jujur, jadi gue nggak bisa claim gitu. Benar. Termasuk, mungkin gue nambahin dikit, termasuk rawat jalan ke di state juga. Oh walaupun kelihatannya Walaupun cuma sederhana rawat jalan. gitu ya. Kadang-kadang tuh pasien mostly nggak tahu apa yang dokter tulis. Oh iya Iya kan? benar. Iya sih nggak kebaca Mostly. juga soal tulisannya dokter. Betul. Dan kadang dokter kan ada yang tipenya ngomong ke pasien tuh yang bagus-bagus. Iya. Di Oh belakang ini ini cuma atau ada batuk sebagai- biasa, Oh, tenang ternyata. aja. Ternyata dia tulis bronkonumonia akut misalkan. Bagi asuransi itu red flag. Oh. Bagi pasien batuk biasa. Ngomong ke agentnya nih, mau buka polis. Dia ngomong ke agentnya, gue pernah rawat jalan sih, cuma batuk biasa katanya. Udah aman, gue juga gak dirawat. Dikasih obat juga ya gak gimana-gimana banget. State gak nih? Udahlah gak usah, batuk biasa doang. It happens. Dan ujung-ujungnya pas dia udah di-enroll, polisnya aktif, ternyata someday bener-bener dia dirawat. Oke. Karena diagnosa bronkonumonia akut misalkan. Ya udah, asuransi kan akan nge-trace back, katakanlah dia di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama. Ya udah, pertanyaan asuransi pada saat klaim pasti ada pertanyaan ini. Apakah pasien pernah mengalami diagnosa serupa? Kurang lebih kan seperti itu. Dokternya tulis
ya udah asuransi tahu. Iya, ya sejak sebelum dari masuk polis. Polisnya aktif 2026 bulan Maret. Ternyata dia pernah bronkopneumonia akut tadi katakanlah 2025 bulan Februari nih tahun lalu. Kata dokter cuma batuk biasa. Ya udah, pasiennya nggak state, selesai, klaim ditolak. Wah, asuransi nipu. Jadi itu terjadi lah. Ada klien juga yang bilang, oh cuma sakit pinggang biasa, nggak apa-apa, nggak dirawat inap, dikasih obat juga nggak, cuma suplemen. Ternyata pas kita cari tahu diagnosanya HNP, saraf kejepit. Sakit pinggang biasa sih, yang sakit kalau dia naik motor kelamaan. Yang kita pikir ya udahlah ya, umur masih muda. Ya itu kejadian juga, klaim ditolak. Kalau kayak gitu berarti si agentnya yang harus cari tahu. Enggak sih. Jadi si calon nasabah ini gimana taunya kalau tulisan yang ditulis sama dokter sama yang diomongin tuh mismatch gitu. Kan dia mungkin juga nggak bisa. Jadi cuma nyampein sesuai dengan apa yang dikasih tahu dia kan gitu. Apakah dia bisa ke rumah sakit dan minta track record? Bisa dan boleh. Oh, jadi itu yang mungkin kita nggak tahu ya. In terms of rekam medis, secara legal yang boleh akses itu sebenarnya adalah Si pasien, keluarga pasien, atau sebenarnya satu lagi hukum, misalkan aparat gitu ya, untuk nge-track. Jadi misalnya ada oknum pejabat yang bilang bahwa ini sakit nih, ya pemerintah sebenarnya boleh minta rekam medisnya untuk di-assess. Jadi gue datang ke rumah sakit yang gue pernah berobat, terus gue mintain rekam medisnya satu-satu, lalu gue kasih ke agent untuk agent cek lagi lebih lanjut, bantu ngelihat nih jangan-jangan takutnya kejadian tadi. Betul, Kalau gue boleh simpulkan, yang pertama dari baseline 300.000 kita ngambil, itu menurut gue udah basic banget, kayak semua orang minimal punya itu, ya kan. Kalau 10% ya berarti mungkin gaji 3 jutaan lu bisa mulai punya asuransi ini. Ya mungkin pengecualian kalau biaya hidup lu dari 3 juta itu udah mepet banget, ya nggak perlu BPJS aja. Iya, BPJS gitu aja dulu, yang penting ada. Kalau gue sih personally ngerasa kalau lu gajinya masih di bawah UMR, menurut gue nggak perlu dulu. Kalau gue, ya, karena UMR aja namanya udah upah minimum regional, itu udah minimum banget bro. Itu upah lu untuk biaya hidup men, itu udah minimum banget. Jadi kalau lu belum di atas minimum, menurut gua BPJS dulu. Kecuali memang lu bisa menahan banget kebutuhan hidup lu yang lain, ya, atau mungkin lu single, lu gak punya keluarga, sehingga lu bisa alokasikan 10%-nya buat asuransi. Karena kalau enggak bakal menghimpit banget hidup lu gitu kan. Betul. And then lu milih antara unit link atau tradisional, tadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing udah dijelasin. Kemudian lu mau seberapa nyaman. Catatannya adalah lu sendiri pun yang agent 12-an tahun lu masih ngambil yang Indonesia. Ya, karena lu percaya ya udah yang di Indonesia nih dokter-dokter juga udah oke gitu. Kalau lu pengen yang keluar, ya kayak case-nya Joni tadi, ya karena memang dia udah punya kepercayaan sendiri gitu. Dia mau ngambilnya apa. Kalau ngambil unit link pasti kan ngambil waiver juga, ya kan, untuk penyakit kritis. Dan yang terakhir adalah lu punya tujuan yang jelas, strateginya untuk 5-10 tahun ke depan. Lu dengan mengalokasikan asuransi jiwa dengan cara lu, dia mengalokasikan asuransi jiwa dengan cara dia. Alright, kira-kira begitu. Asuransi kesehatan, kan jenis kesehatan atau jenis penyakit yang di cover itu kan banyak banget yang kita masih tahu ya. Betul. Menurut lu penyakit-penyakit apa yang kita mesti pastikan ada, dan mana yang kita mesti aware, oh ini catatan kakinya banyak nih yang lu harus perhatikan, ini ternyata nggak di cover gitu. Sebenarnya sih penyakit kan banyak banget, bener kata Lurup, dan bahkan mungkin ada penyakit yang belum ada namanya saat ini, atau mungkin someday ada pandemi lagi lah, amit-amit gitu ya. Cuma kalau kita ngomongin saat ini, yang perlu kita aware, di setiap proposal asuransi kesehatan itu ada pasal pengecualian. Pasal itu yang perlu benar-benar di aware. Cuma ya kan orang pada males baca ya. Karena emang tulisannya kecil banget. Kecil-kecil. Pasalnya udah panjang banget gitu. Dan bahasanya bahasa khusus juga kan. Iya, bahasa legal gitu. Bahasa legal, bahasa medis gitu. As long as cukup teliti di bagian pengecualian sebenarnya cukup bisa mengcover keamanan terhadap askes itu sih sebenarnya. Dan di luar itu masa kontes. Karena bisa jadi penyakit yang ada di masa tunggu dengan daftar penyakit yang ada di masa kontes itu berbeda. Nah, tanyakan aja ke agentnya, ada nggak listnya, ada nggak jenis-jenis penyakit yang kronis itu apa? Karena tiap insurance company bisa jadi beda, walaupun garis besarnya mirip. Joni ada yang mau ditambahin? Kalau gua mungkin lebih dipelajari yang nggak di cover. Jadi harus di set itu ekspektasinya. Kadang-kadang orang, gue berasuransi kesehatan, semua yang ini berarti bisa di cover. Nah jadi yang di set malah
ekspektasinya nih. Ada penyakit yang tidak di cover. Contoh kongenital, bawaan dari lahir. Ada kemarin customer gue udah umur 50-an tapi ada tumor. Tapi tumor itu bawaan dari lahir. Jenis diagnosa. Nah itu kan orang, gue udah lahir kayak gak ada gitu. Tapi itu termasuk bawaan dari lahir ya gak di cover. Jadi bawaan dari lahir, kemudian biasanya gigi gitu, kacamata. Nah pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kehamilan, kita ekspektasinya harus diturunin dulu. Kalau misalnya ada yang gak di cover kita udah agree, ya baru kita masuk. Tapi kalau kita ngerasa gak agree, ya udah gitu, mending gak usah masuk gitu. Ya, jadi sepakat dulu di bagian-bagian yang dikecualikan. Betul. Ya, yang nggak termasuk itu apa gitu. Harus mau nanya, harus mau baca. Betul. Jangan kemudian hari baru komplain dan bilang kena tipu. Benar. Sama nambahin satu nih Rup, pandemi itu sebenarnya nggak di cover loh di asuransi. Oh ya? Sebenarnya. Karena ada di exclusion, tidak di cover. Wow. Jadi kemarin kita COVID-19 tuh ya kasarnya nih ya berkat bujukan lah gitu ya. Tolong dong bantu cover resiko ini gitu kan. Ya singkat cerita asuransi sepakat untuk semua mengcover. Ya ini demi kemanusiaan. Betul, udah mengcover. Tapi di sisi rumah sakit memang costnya kan tinggi kan pada saat pandemi kan semua biaya naik. Betul. Nah ketika naik itu dan di cover, si rumah sakit tahu ini ternyata asuransi bisa cover sampai segini loh gitu ya. Nah, selama ini kita terlalu murah ngecasnya, mari kita naikin gitu. Nah tapi pas udah normal memang akhirnya belum diturunin kan. Makanya sekarang asuransi ini rata-rata dia nyiapin namanya tabel harga lah gitu. Oke. Supaya nggak asal gitu kasarnya. Iya. Karena resiko dari mengcover resiko yang besar ini nih kayak contoh pandemik, itu jadi klaimnya kan tinggi. Klaim tinggi kan jadinya premi resikonya naik. Akhirnya jadi preminya naik tuh. Makanya dari pricing. Jadinya ada hal yang ditanggung lah gitu. Benar. Ya jangan sampai terjadi pandemi lagi ya Tuhan. Beban buat semuanya jadinya. Tapi pada masa itu juga mungkin kita nggak punya banyak pilihan ya. Maksudnya gue ngalamin waktu kita nyari masker aja, buset, masker mahal banget pada waktu itu. Iya kan, gue waktu itu di awal-awal di minggu pertama terjadi case itu gue inget gue coba nyari orang yang bisa ngirim masker dari China ke Indonesia. Tujuannya buat menggalang dana dan buat dibagi-bagiin ke rumah sakit yang membutuhkan. Kekumpul sekitar puluhan juta, ya kan. Catatannya cuma satu. Gue minta buat gue satu box. That's it. Satu box buat gue dan keluarga gue. Sisanya itu ratusan lo bagiin. Bilang gitu kan. Dan itu gila harganya men. Naik banget. Jadi ya supply and demand pada masa itu gak bisa sepenuhnya disalahkan ke si rumah sakit juga mungkin ya. Benar. Ya cuman ya setelah itu kok gak disesuaikan lagi, mungkin itu yang akhirnya jadi oportunisnya di situ kali ya, karena kalau udah harga naik susah turun memang. Betul. Tapi gini, kita kembali ke asuransi kesehatan. Kalau dia udah punya existing condition, orang perlu cek dulu apa enggak. Kalau bisa selama rekam medisnya clear dan tidak merasa ada gejala yang serius, mendingan buka polis dulu. Oke, dan dia belum pernah punya asuransi gitu ya? Iya. Oke. Karena kalau udah ada hasil rekam medis, itu kan tertulis ya. Nah, asuransi itu akan mengacu kepada apa yang tertulis data-data medis itu. Dan menurut gue fair juga kalau orang yang belum pernah punya asuransi ya, dan dia nggak pernah ngecek ya masuk akal gitu menurut gue. Oke. Kalau real amannya itu, ini agak abu-abu sih. Dia kalau dia mau aman ya dia masuk dulu. Kan ada masa 14 hari itu. Dia baru ngecek abis itu. Misalnya dia nggak mau jadi ambil polisi ya nggak apa-apa. Kira-kira dari case-case yang lu pernah ngalamin, ada warning apa lagi yang perlu kasih tau ke teman-teman sebelum memilih asuransi kesehatan? Kalau gue mungkin mau nambahinnya gini, asuransi kesehatan itu kita beli bukan buat kita pakai. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa gue udah bayar premi nih sekian banyak gitu ya, tapi gue nggak pernah pakai dan gue rugi. Sekali-sekali mungkin lu harus cobain sakit kali ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau orang sakit tuh maunya cuma satu, sehat. Iya. Tapi orang sehat tuh maunya banyak. Nah jadi sebenarnya kita memang bayarkan itu, kita udah tahu itu sebagai biaya. Kalau kita memang nggak pakai itu, dananya bisa ngebantu orang yang lebih membutuhkan. Nah jadi prinsip sebenarnya asuransi kan tolong menolong. Iya. Kita rembukan, terus diberikan ke yang lagi membutuhkan gitu kasarnya. Iya. Nah jadi mungkin prinsipnya pas kita masuk asuransi kesehatan, jangan pernah kepikir bahwa rugi kalau kita nggak sakit gitu. Iya. Itu sih mungkin yang perlu di ini. Ya kayak bayar security lah, nggak kemalingan kan ya. Gua mendingan nggak sakit sih. Iya. Mendingan nggak sakit sih. Dengan semua yang gue alami waktu gue operasi itu, wah, gue 2 kali operasi gede ya. Gue kayak kalau bisa Tuhan ambillah cawan ini daripada aku.
Iya lagi. Ya kan? Gue biar asuransi lebih deh, gak apa-apa. Iya. Kalau bisa ditukar gue biar asuransi lebih, tapi tukerannya gue gak sakit. Iya. Nah gitu. Nah, kan ini karena lu udah pernah sakit, Rup. Iya Tapi kalau orang iya. sehat kan dia bilang, gue rugi nih bayar kesehatan. Iya, Terus iya. karena gue gak pernah sakit gitu. Nanti Iya, kalau iya. dikasih sakit, lu malah ini lagi. Nah jangan sampai itu keluar dari Iya, mulut kita gitu. benar-benar, Karena kan benar-benar. ucapannya doa tuh. Benar. Ya sekali lagi teman-teman, tugas kita di sini semua adalah bukan untuk bilang asuransi mana yang lebih dari yang mana, perusahaan mana yang lebih dari yang mana, tapi supaya jadi edukasi buat teman-teman. Kita udah bahas semua dari gimana cara untuk menilai sebuah perusahaan asuransi itu sehat gimana, memilih asuransi kesehatan yang gimana, agentnya juga nanti gimana, cara bisnis model perusahaan bekerja gimana, supaya kita ngerti secara keseluruhan. Saran gue dengerin ini sampai tuntas. Oke, sekali lagi thank you Johnny dan Kristo udah mau share segitu dalam. Bagian terakhir, ASG, asuransi jiwa, supaya kita selesai, teman-teman nggak perlu nonton episode-episode lain. Iya. Satu ini aja beres, bisa diulang dan di-share ke teman-teman yang butuh gitu. Atau lu juga nanti kalau punya teman yang nanya, udah lu tonton aja, gue udah pernah ngomong di sini. Iya. Agent baru kita kasih ini aja. Kasih ini aja. Siap. Jadi Udah. lebih gampang ya. Gitu. Asuransi jiwa ya. Nah asuransi jiwa itu kan gue sering sebut ke teman-teman sebagai harga diri lah. Jadi maksud harga diri ini adalah kalau kitanya nggak ada, berapa nih value yang menggantikan kita. Oh barang gue emang gak ada harganya John, jadi udah. Nah jadi gue sempet banget gue Gak ada harga dirinya nih. gue inget banget waktu gue prospek nasabah gue terkait asuransi jiwa ini. Pertama kali dulu masih 16 tahun lalu tuh. Gue bilang, lu pernah lihat gak kalau ada sapi ketabrak di tol gitu ya, kan mati tuh ya kan. Terus dagingnya diambil, bisa dijual di pasar? Bisa. Tapi kalau lu yang ketabrak, bisa dijual gak? Gak bisa. Jangan sampai gue bilang harga diri lu kurang di bawah sapi gitu. Waduh. Tapi ternyata itu kena. Benar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh ngerasa kita hanya memprotek apa yang kita sudah punya. Misalnya kita protek, misalnya kita punya rumah, kan diasuransikan, mobil gitu ya. Iya. Tapi kita lupa, kitanya ini ada harganya gak sih? Iya. Bukan soal bicara uangnya ya, tapi kalau kitanya kenapa-napa nih, yang kita tinggal ini aman gak? Iya. Jadi biasanya kalau jiwa itu, ya kalau orang udah punya anak gitu ya, itu ya minimal dia perkirain lah kira-kira anaknya tuh lulus kuliah tuh habis biaya berapa sih? Oke. Pakai future value gitu ya. Iya. Nah minimal itu diamanin. Terus Jadi kalau, kasarnya kalau jadi sesuatu sama dia sebagai orang yang menghasilkan uang di keluarga, anaknya masih bisa kuliah sampai selesai. betul, Kasarnya gitu ya. Betul. Oke. Uangnya kan udah disiapin. Iya, itu disiapin dari asuransi jiwa. Benar. Oke. Nah, Itu kalau- satu cara untuk menilai. Betul. Jadi orang sebenarnya asuransi pendidikan, tapi bukan dananya sebenarnya, tapi Tujuannya. tujuannya akan Iya. ada secure, ada atau nggak ada dia. Kalau dia udah naik level, udah pendidikan udah aman, nah biasanya nanti dia amanin buat biaya hidup keluarganya. Biaya hidup keluarganya berapa, ya dia kali 20 aja. Misalnya setahun keluarganya biaya hidup 100 juta gitu. Dia kalau siapin 2M, deh terus kasih wasiat kasih kalau ada apa-apa sama gue, ini uangnya taruh deposito aja nih. Minimal keluarga ini bisa hidup dengan gaya hidup yang sama. dari bunganya si deposito Betul. ini. Oke. Tapi kalau dia ngumpulin 2M kan butuh waktu. Iya. Kalau beli asuransi jiwa mungkin ya beli saat itu udah langsung tersedia tuh. Iya, kapanpun kalau ternyata terjadi Betul. 2M itu bisa diakses. Betul. Gitu. Nah itu Oke. level 2 tuh. Level 3 itu biasanya buat legacy. Kadang-kadang misal orang tua udah punya bisnis ya, tapi belum tentu anaknya mau ngelanjutin kan. Nah, tapi kalau anak ini punya minat dan bakat yang mungkin beda lah di luar dari orang tuanya, dibanding orang tua ini memaksakan kehendak dianya gitu ya, lebih baik dia siapin uangnya aja. Jadi di value bisnisnya berapa, bahkan kadang ada beberapa dijadikan sebagai biaya itu untuk mentransfer nih bisnisnya ini bisa dalam bentuk uang. Tinggal dia mau atur baginya secara langsung lamsam, atau dia bagi nanti pas anaknya berpenghasilan misalnya berapa, dikasih sesuai dengan itu, atau kali 2 atau kali 3-nya pakai lembaga trust gitu. Oke. Jadi buat legacy supaya kasarnya yang kaya ini bukan cuma dia, Oke. tapi juga dia punya next generation. Oke. Jadi gue sering bercanda juga sama teman, lu inget gak nama kakek lu siapa gitu? Nggak tahu, berarti kakek lu kurang kasih warisan. Karena kalau kakek lu kasih warisan cukup, lu pasti inget tuh. Iya. Lu mau gak nama lu dikenang? Nah lu make sure nih bisa buat sampai ke next generation. Consideration. 3 itu sih biasanya. 3 itu ya. Oke. Masuk ke yang berikutnya. Kita sadar semua orang butuh jadinya asuransi jiwa dengan catatan kayak tadi.
pilih mana, term life atau whole life? Oke, term life itu biasanya kayak asuransi mobil atau properti lah. Jadi dia masa proteksinya itu udah confirm cuma setahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Dan selama periode itu preminya juga biasanya flat. Ada juga kalau yang cuma setahun biasanya preminya naik. Nah itu cocok buat orang-orang yang memang short term goals aja. Ya mungkin untuk tadi misalkan untuk anak, ya udah anaknya mungkin berapa tahun lagi kuliahnya selesai, ya udah dia beli asuransi sampai umur itu doang, sampai anaknya lulus. Sedangkan kalau whole life biasanya masa proteksinya lebih panjang. Rata-rata ya kayak whole life lah, 100 tahun, 80 tahun, rata-rata seperti, bahkan ada juga di market kayaknya sekarang sampai 120 tahun juga ada, setahu gue. Nah whole life biasanya tuh lebih long term goals tuh. Masa bayarnya biasanya juga variatifnya 5, 10, 15, 20. Sedangkan kalau term life selama dia ingin di cover biasanya selama itu juga bayar. Umumnya ya. Kalaupun ada yang beda-beda dikit, yang paling si asuransinya dapurnya ngeraciknya beda dikit aja. Tapi gini, kan muncul keunikan dalam produknya. Di mana ada yang, wih ada pengembalian sebagian. Right? Ada yang pengembaliannya nanti. Ada yang manfaatnya dikembaliin sebagian di awal. Ada yang ya lu meninggal baru keluar manfaatnya gitu. Nah, gimana cara orang menentukan untuk tujuan apa biasanya? Yang lu ngambil manfaat sebagian, di mana yang manfaat pas sudah meninggal? Biasanya sih tergantung cash flow ya. Soalnya gini, begitu kita nyari produk asuransi jiwa yang menjanjikan pengembalian nilai tertentu, either itu preminya yang balik atau nilai asuransi jiwanya yang balik di umur tertentu, biasanya preminya juga lebih tinggi. Biasanya dibandingkan dengan yang benar-benar angus. Balik lagi ke cash flow-nya seperti apa. Ada klien tipikalnya yang ya gue pengen di umur sekian cair, di umur sekian cair lagi percentage, sampai sisanya sampai umur 100. Semua balik ke cash flow karena ujung-ujungnya klien hari ini bilang dengan budget saya yang terbatas, udahlah yang penting di cover sejauh mungkin, premi semurah mungkin. 5 tahun kemudian dia dapat kerjaan, dapat bisnis, kerja di luar negeri dengan income yang lebih besar dibandingin nilai di Indonesia. Bisa jadi dia beli lagi tambahan. Chris, waktu itu gue udah ambil yang cover habis 100 tahun kan. Ada gak program lain yang menjanjikan pengembalian premi? Ya ada juga. Atau kalau orangnya mampu dan cash flow-nya aman, semuanya digabungin. Bisa juga. Gue perdalam sedikit ya. Biasanya porsi yang didapat itu di usia tertentu dan dapat nilai tertentu. Nah mungkin orang berpikir, oh kalau gue sampai umur 90 gue dikasih umur panjang, ya udahlah gue nikmati sebagian, ya nggak sih, daripada gue nggak nikmati sama sekali. Ya udah tetap ada porsi yang gue kasih ke legacy buat waris, tapi ini gue pakai buat gue nikmati sendiri, misalnya gitu. Apakah itu cara pikir yang tepat atau sebenarnya udah nggak perlu lagi gitu? Apa itu yang lo maksud dengan cash flow gitu? Kalau cash flow terbatas berarti kan opsinya terbatas tuh. Dia nggak bisa beli produk yang macam-macam. Oh, lebih ke bulanan yang masih dibayar maksudnya? Ke budgetnya. Sedangkan tadi kalau misalkan ngomongin yang tadi Ruby ceritain, itu lebih ke arah skenario hidupnya. Ada orang yang preference-nya enak banget pasangan gue metong selesai, dia terima duit ongkang-ongkang kaki. Ada yang berpikir begitu. Ada juga yang berpikir itu orang kepahitan kali ya. Ada yang berpikir kayak takut kawin lagi biasa. Takut kawin lagi. Dia gue tinggal mati, ntar dia kawin lagi. Ada mindset begitu kan. Terus gue bilang aja, Pak, justru kalau bapak meninggal dan gak kasih apa-apa, pasti kawin lagi. Oh iya benar juga. Karena kan gak bisa survive lagi kan. Nah jadi ada juga yang kesepakatannya beda-beda nih. Makanya kalau tadi masuknya ke preference-nya. Kisah hidupnya itu kayak gimana. Ada yang ya gue pengen dong nambah-nambah buat persiapan dana pensiun. Gue udah punya investment di A, di B, di C. Ini bisa kasih tambahan dana pensiun. Gue gak bilang menggantikan ya. Atau menjamin dana pensiun. Tapi kasih tambahan oke lah. Kalau tiba-tiba di masa pensiun cair sekian ratus juta atau sekian M. Lumayan. Yang mungkin waktu itu nilainya udah kecil. Tapi lebih baik ada daripada gak ada kan. Itu salah satu skenario. Nah gue mau nambahin, soalnya gue persepsinya gue asuransi jiwa itu gue gak beli buat diri gue sendiri. Kebetulan case-nya gue beli buat orang tua. Jadi ini skenario beda lagi nih. Gue pengen ngelengkapin obrolan aja supaya teman-teman juga bisa tahu bahwa ya asuransi bisa dipakai untuk kegunaan yang beda-beda. Betul. Pemikiran gue adalah gini, gue ngalamin waktu itu ketika oma gue meninggal, itu tuh rembukan kan anak-anaknya. Kita mau bikin perpisahan yang quote-unquote tuh dengan gimana caranya. Kita cari rumah duka yang kelas apa, kita menyediakan service ke orang-orang yang datang tuh kayak gimana. Long story short,
ternyata ya di rumah duka itu untuk ngedandanin aja ada brand tertentu, Iya. harga tertentu, ya kan. Terus perharinya bisa beda-beda banget. Beda terus lantai, beda harga. beda lantai, beda harga, jenis Dekorasi. dekorasinya, terus lagi jenis petinya gitu Betul. ya. Nah, of course kita mau kasih yang terbaik, Dan gak boleh ditawar tuh. nggak boleh ditawar Biasanya. ya. Nah, long story short, habislah itu menurut gua close to 500 juta. Nah, gue jadi punya angka itu untuk kurang lebih seminggu. Dengan catatan makan siang, makan sore, makan malam itu semua ada, dan nggak cuman dari rumah duka, beli juga dari luar. Jadi ada tambahan charge tuh biasanya, right? Jadi pokoknya orang datang pengen dibikin senyaman mungkin lah. Nah, gue jadi mikir, kalau itu kejadian di orang tua gue akan bikin perpisahan ini seperti apa. Nah, akhirnya ya gue menyiapkan dana menurut gue kurang lebih seperti itu, atau bahkan lebih. Gunanya supaya kalau itu kejadian, gue bisa kasih perpisahan yang menurut gue sangat proper. Dan yang kedua, di antara anak-anaknya tidak perlu ada yang lu yang bayar, lu yang bayar, Iya, lu yang apa bayar. tuh, misu-misu. Menurut gue kayak udah di momen terakhir lu masih misu-misu gitu menurut gue. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue siapin dari sekarang. Kira-kira gitu. Sekarang ke challenge yang ultimate kalau ngomongin soal asuransi jiwa kan. Orang selalu membandingkan antara gue siapin sendiri atau gue percayain ini ke asuransi. Kasarnya gue invest sendiri aja duit segini. Oke. Bisa nggak dalam waktu 30 tahun gue memultiplikasi uang ini bahkan lebih daripada kalau gue diemin di asuransi gitu kan. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, apakah lu akan buatkan estimasinya? Ini loh kalau lu invest sendiri dengan anggapan setiap tahun berapa belas % di saham. Nih kalau lu taruh di asuransi, atau lu akan buat kayak gimana perhitungannya? Karena biasanya orang nggak bisa luput. John, orang kalau ngitungin asuransi jiwa pasti untung apa rugi ya gue taruh di sini ya gitu. Iya. Kalau gue kalau gue personal ya gue bedakan sih kantongnya. Maksudnya kalau gue secara personal dalam arti kantong asuransi ini kan guarantee. Jadi ada atau tidak adanya gue. Kadang-kadang yang gue nggak bisa guarantee, gue bisa umur panjang. Oke. Itu nggak tertulis tuh. Ini bisa dikelola kalau guanya ada. Kalau guanya nggak ada kan nggak tahu nih bisa di manage apakah dapat return X% atau enggak gitu kasarnya. Oke. Jadi gue tuh lebih baik gue mensecure dulu di awal supaya ketika gue investment gue bisa lebih bervariasi lah. Bisa lebih nyoba, ini bisa kayak gini, ini bisa kayak gini, bisa kayak gini. Tanpa gue perlu khawatir untuk jatah yang ini gitu. Oke. Jadi kayak nih butuh anak berapa, butuh buat istri berapa, ini udah aman dulu. Nah nextnya investmentnya udah gak usah mikirin yang belakang porsi buat lagi. mereka. Tapi kalau misalnya mau di compare seperti itu, boleh gak ya? Boleh-boleh aja. Cuma kadang-kadang kita lupa compare lah. Ini kan sudah ke insured dari awal. Ya angkanya sudah pasti. Betul. Kalau kita investment, misalnya kita investment 100 juta lah contoh. 100 juta ini akan dapat return misalnya 12%. 12 juta. Tahun depan investasi 100 juta. Tapi kalau baru 100 juta nyemplung, besoknya lewat, kan gak dapat nominal itu gitu. Nah jadi mungkin time itu juga yang perlu ditambahin faktornya gitu. Iya. Benar. Jadi bukan soal berapa besar saja return yang bisa kita dapetin di akhir, tapi kalau terjadi satu sama kita langsung punya akses ke dana senilai itu apa enggak. Kalau asuransi ya bisa dibilang quote unquote garansi. Betul. Lu punya uang itu bisa lu akses. Kalau ini lu yang nggak ada belum tentu orang bisa ngelola dengan baik dana yang lu punya itu kan. Bener. Gitu. Dan kalaupun ada ya belum tentu juga bisa dapat return segitu. Jadi memang ya pada intinya lu membeli asuransi ya lu harus bayar sebuah biaya. Betul. Gitu ya, lu bersedia apa enggak bisa lu cuan dua-duanya gitu kan. Mau nambahin bro? Ya gue nambahin paling bagian ini nih yang seringkali orang juga gak aware. Asuransi jiwa itu bukan aset. Asuransi jiwa itu banyak orang nyebutnya paper asset lah. Sebenarnya asuransi jiwa itu cuma kontrak uang pertanggungan. Jadi kalau dibilang asuransi lu nilainya berapa, itu cuma nilai kontraknya doang. Pada saat kita beli asuransi jiwa itu tidak bernilai apa-apa. Makanya di SPT ya hanya dilaporkan. Dia akan berubah menjadi aset bernilai saat klaim terjadi. Sedangkan kalau kita di rekening bank, boleh tanya ke semua orang bank, begitu pemilik rekening itu check out nih dari dunia kita, dan bank tahu, ya udah itu rekening freeze. Nggak boleh diakses siapapun. Bahkan kalau dia ngaku-ngaku ya saya anaknya nih, saya apa-apa ya. Ya kecuali punya pinnya lah ya, silahkan. Nah kecuali punya pinnya. Punya pinnya dia. Belum ketahuan lah.
Tapi kalau dia public figure misalkan ketahuan, ya udah bank langsung akan Nge-freeze. Oke. selesai. Mau dibilang dia hopeng gimana pun, tiap ulang tahun dapat kue, dapat Iya, apa, iya. tetap anaknya tetap harus punya surat Surat waris. dari pengadilan, surat waris yang men-state bahwa ini loh saya tuh beneficiary owner yang sah dari aset. Kalau asuransi jiwa udah Kalau langsung asuransi tertulis jiwa namanya. itu sudah disiapkan di awal. That's why kontrak uang pertanggungan kan. Oke. Nah, bagaimana yang repot seringkali adalah kalau saat kita bikin asuransi jiwa, anaknya masih di bawah legal age. Nah, itu yang kadang-kadang orang mikir ya udahlah anak gua aja, istri gua jangan deh beneficiary ownernya. Nah, padahal kalau itu yang disetting demikian dan resikonya kejadian, bank juga nggak bisa transfer ke anaknya. Jadi Anaknya mandek aja tuh. jadi mandek. Tetap ujung-ujungnya harus ada surat waris lagi yang men-state bahwa si X adalah ahli waris yang sah. Ujung-ujungnya pengadilan juga. Iya. Jadi pada saat kita setting asuransi jiwa, pastikan kontraknya itu benar-benar diisi dengan benar, tujuannya jelas, penerimanya jelas, dan jangan sampai ada salah nama lah. Kadang-kadang typo-typo dikit ya nama-nama PR tuh. Gitu. Itu yang seringkali orang skip lah, miss. Kembali asuransi jiwa itu kalau gue bisa simpulkan berangkat dari tujuannya buat apa dulu. Paling minimal adalah untuk mengcover kalau kita nggak ada, terutama si orang yang menghasilkan uang, ya, orang yang breadwinner-nya di Yang rumah, punya harga diri tadi. yang punya harga diri, gitu. Nilainya berapa? Silakan dihitung sesuai dengan tujuannya. Paling standar adalah ya kalau kejadian apa kita, anak kita masih bisa lanjutin sampai selesai kuliah. Kalau bisa lebih dari itu silahkan. Atau kayak Johnny yang double, dia ada yang whole life-nya sampai usia seumur hidup. Ada yang term life-nya yang memang di waktu kritis sampai anak selesai kuliah itu dia tambahin lagi. Oke. Atau bisa juga kegunaannya kayak gua, ya untuk mengurangi isu-isu di masa depan. Jadi itu beliin buat orang lain gitu, right? Cara milihnya tadi kita udah bahas juga gimana perusahaan yang baik. Mungkin kita tutup dengan, karena ini bagian yang paling sensitif, tapi gue juga gimana ya kalau gue bahas ini di awal mungkin jadi aneh. Ini di terakhir. Menurut kalian sendiri gitu, gimana caranya untuk memilih agent yang menurut kalian ini checklist ini harus gue penuhi dulu baru gue bisa percaya sama agent ini. Mungkin kalau dari gua banyak agent di lapangan yang kalau ditanya apa nggak bisa jawab, dan seringkali dia jawabnya dengan urusan nanti lah, atau katanya, maaf nih, katanya leader gua, katanya trainer gua, katanya perusahaan, katanya brosur. Kalau ada agent yang cara ngejawabnya seperti itu, ya hati-hati, karena bisa jadi katanya hari ini itu kan tidak berdasar. Jadi usahakan kalau misalkan ada agent yang menjawab pertanyaan kalian, usahakan jawabannya itu juga dengan tambahan tertulis. Bahkan kalau dia udah nunjukin jawaban tertulisnya pun kalian masih meragukan, cross check sampai benar-benar jawabannya tuh confirm jelas. Nggak fair juga kan kalau gue bilang, kalau agent baru yang mungkin baru 3 bulan, ya masih banyak yang knowledge-nya pasti masih kurang lah. Nggak fair juga kalau gue bilang itu pasti jelek. Tapi kita lihat caranya agent ini menjelaskan. Kalau dia bisa menjelaskannya dengan benar-benar ada datanya, bahkan ada kontrak tertulisnya. Kadang-kadang ada agent yang, Bapak beli aja dulu, nanti polisi jadi baru Bapak baca-baca sendiri. Jangan juga begitu, walaupun ada masa free look ya. Tapi usahakan agentnya bisa ngejawab itulah, seperti itu. Jadi jangan malu, jangan ragu, tanya aja. Kalau makin dia tanya dia makin malas jawab, ya udah itu tanda-tanda mungkin belum siap orang itu jadi agent. Bisa jadi, karena attitude-nya akan kelihatan di situ. Ntar pas amit-amit ada klaim, dia nggak tahu apa-apa. Banyak ya kejadian gitu, banyak banget. Oke. Ada lagi mungkin mau nambahin? Track record mungkin boleh nanya. Track record gitu ya. Mungkin juga kalau lu kenal sama agentnya, lu bisa tahu lah behaviornya selama ini ketika hidup. Ya, at least kan lu kenal. Ya, tadi lu udah sempat bilang ya bahwa orang yang mungkin nggak cuma ngelihat dari menggaungkan cuannya saja, tapi juga menggaungkan bagaimana dia servicing the client gitu ya. Dia dalam perjalanan ini sekian tahun, katakanlah jadi agent baru berapa bulan, kelihatan nggak dia benar-benar serius belajar. Udah selesai dari belajar dari kelas-kelas yang dikasih company atau agensinya, apakah dia nambah kelas lagi di luar? Let's say ngambil sertifikasi tambahan, itu juga mungkin bisa jadi indikator bahwa nih agent kayaknya serius nih. Iya, jadi agent-agent yang mungkin ada CFP atau gelar-gelar tertentu lah ya, yang ngebantu sertifikasi. Betul. Menunjukkan, at least menunjukkan keseriusannya lah. Iya.
Ya, ya, Itu sih ya. dari sudut pandang gue lah, cara milih agent mungkin kayak gitu. Ya, atau taruh aja di Instagram. Gue lagi mau deal sama insurance agent ini nih, tapi bikin di private account. Kalian ada yang mau sanggah nggak nih, orang ini ada bermasalah sama lu? Mungkin itu kalau Close friend, taruh di close kalau friend. kalau kitanya iya. Kalau nekat bisa juga. Mereka iya. But, jokes aja. Tapi menurut gua kayak cara paling gampang gitu sih, kayak gue taruh close friend ya kan, terus agentnya nggak bisa ngelihat, terus gue tanya ada orang ini nih, menurut kalian gimana gitu. Ternyata close friend lu Teman temenan juga, namanya. bestinya. Lu kenapa nih? Lu Kira? kenapa nih? Aduh. Gitu Gimana? lah. Ada lagi mau tambahin, John? Mungkin gue balik ke kontrak dulu nih. Pada dasarnya sebenarnya agent itu basic itu hanya menjual tugasnya, Rup, bukan menservis sebenarnya nih. Ya. Pada dasarnya nih. Jadi sebenarnya ketika dia menjual itu hal yang krusial itu perlu dijelaskan worst case-nya. Jadi mungkin red flag-nya adalah kalau agent yang ketika di awal pas masuk bilang ini semua bisa. Nah itu mungkin harus tanyakan apa atas dasar klausulnya yang bilang ini bisa gitu. Jadi kalau cara manajer nih, kalau dia bilang ini bisa, oke dasarnya apa gitu? Mana pasalnya? Klausulnya gitu. Supaya apa? Karena kontrak kita tuh bukan dengan agent, kontrak kita dengan perusahaan asuransi. Nah jadi kalau ada red flag, dibilang bisa, tanya klausulnya apa. Nah terus yang kedua, mungkin ini jangan cuma karena nggak enak. Misalnya contoh ya, mohon maaf nih, kan kalau dulu paling sering lah, gue masuk kenapa nggak enak nih ditawarin ada sepupu yang tiba-tiba baru mulai jadi agent atau apa gitu ya. Nah ini jangan seperti ini, tapi pas kita masuk ya kita sudah tahu bahwa ini manfaatnya apa dan preminya seperti apa lah, benefit dan segala macamnya. Jangan gara-gara nggak enakan gitu. Nah yang ketiga, sebenarnya ini nggak tertulis juga, cuma kalau saya memflashback sebagai nasabah gitu ya, mungkin jangan yang benar-benar kayak butuh uang banget malah, sorry. Kenapa? Karena kadang kalau agent yang butuh uang banget, dia akan melemparkan semua yang bisa berdasarkan komisi buat dia, tapi bukan sesuai dengan kepentingan dia gitu. Jadi cara menceknya adalah pas kita ada permasalahan, yang dia tawarkan ini sesuai kebutuhan kita kah atau sesuai kebutuhan dia. Nah ini mungkin cara ngeceknya, tapi pada dasarnya sebenarnya agent itu hanya menjual. Kalau dia bisa membantu menservis, nah itu adalah nilai plus sebenarnya. Jadi sebenarnya kita penetrasinya masih sangat butuh banyak agent karena kita masih sangat rendah banget gitu. Kayaknya masih sopan-sopan ini ya. Yang red flag banget gitu. Ya yang red flag tuh sebenarnya kelihatan dari tadi urgensinya. Misalkan dia bilang, Pak ambil deh polis ini, nanti komisinya saya balikin. Gue agak ngeri sebenarnya ngomong ini sih. Cuma apakah itu terjadi di market? Seperti masih ada. Oke. Komisinya cashback deh atau apa gitu. Kecuali dia teman kali ya, emang baik. Emang kayak ya udahlah bro, gue pengen bantuin biar lu nggak berat bayarnya. Ya, it Ada aja, happens, ya, ada aja. Ada yang mungkin kayak mungkin sama keluarga, Iya. teman iya. deket. Tapi atau kalau apa. nggak ada alasan khusus yang deket banget Ayo dia dong, menawarkan bro, nih. itu, mungkin perlu dipertanyakan. Demi tutup Iya. target nih. Oh. Sampai ada kayak gitu-gitu bahasanya. Oke. Ini kalau ini diambil, maka gue achieve target ini, gue bisa jalan-jalan. Misalnya. Ya yang bener-bener bukan customer oriented lah ya. Iya, Bener iya. target oriented tuh yang menjadi red flag sih. Worst case scenario, kalau misalkan orang ada yang sudah stuck di dalam kontrak dengan agent yang dia nggak happy, sebenarnya solusi apa yang bisa nasabahnya ambil? Gue ini kan bantuin nasabah tuh memang karena ada case gue personal lah. Maksudnya awal gue jadi agent asuransi lah. Karena gak mau orang nih kena tiba-tiba masalah yang besar langsung gitu. Jadi sebenarnya tanpa agent pun itu bisa. Jadi sebenarnya kita ini sama agent asuransi, other brands tuh sebenarnya kita perlu bangun hubungan sebenarnya. Jadi kayak contoh gue ada kenal C-level dari another company, kadang-kadang kita ada klaim tuh bisa dibantu. Jadi gue tuh mensarankan gak harus pindah agent. Tapi dia ini perlu bikin resume apa yang dia sudah beli. Jadi at least apa yang dia sudah beli dia tahu manfaatnya dan keluarganya tahu. Supaya kalau ada apa-apa nih bisa diproses lah. Nah kalau udah terlanjur salah beli agent, gak apa-apa. Karena kan tugas agent hanya menjual, bukan menservis nih. Tapi lu make sure tadi tuh punya teman yang bisa agent asuransi bantuin. Karena sebenarnya kayak gue sendiri pun banyak bantuin yang bukan beli dari Asuransinya Dari lu. gua. Oke. Karena waktu awal gue jadi agent, itu gue tuh bantuin klaim setahun tuh yang bukan nasabah gue. Karena gue mau make sure ini benar gak nih klaimnya dibayar. Karena gue takut nanti orang bisa masuk tapi keluarnya nggak bisa. Nah dan itu semua tuh aman sebenarnya karena kan ada kontrak nih. Selama itu nggak menyalahi kontrak, ini bisa dibayar gitu. Nah tinggal kalau ya koneksi yang ngebantu lebih cepat aja gitu. Iya.
Jadi nggak usah pindah agent. Tapi kalau buat nanti mau nambah atau mau konsultasi next dia punya kebutuhan, ya cari yang lebih sesuai lah. Kayak dokter spesialis gitu. Jangan semua ke dokter umum. Kita butuhnya apa, nah itu mungkin bisa konsul ke yang sesuai gitu. Ya. Iya sih, ya agent tuh cuma jalur distribusi ya John. Hanya jalur distribusi. Anyway di market orang bisa beli polis lewat Online. bank, lewat online, ya kan. Jadi bedanya kalau ada agent seolah-olah ada teman yang bisa diajak ngobrol. Nah, tapi bukan berarti selalu aman. Banyak juga kok kejadian orang beli sama teman komunitas, teman gereja misalkan. Kena zong juga ada. Itu gue pernah ketemu satu case, dia customer dari perusahaan asuransi lain, konsul, ya kan, nunjukin polis saya begini gini. Kok beda ya sama apa yang diomongin agentnya? Nah, itu kejadiannya dia pengen tradisional produk, tapi polisnya ternyata unit link. Kan dia kaget loh, kok bisa ya tante ditipu, kok bisa ya om ditipu sama begini. Itu kan padahal teman, gue nggak mau menjelekkan sih, cuma maksudnya di kontraknya kan tertulis ini ada investasinya, ini unit link, ini bentukannya begini tante nih. Kalau tradisional ini udah pasti bukan begini. Yang menyedihkan adalah agent seolah-olah dianggap sama market itu perusahaan asuransinya. Dalam tanda kutip ya, gue udah beli sama lu kok lu pindah. Padahal kalau orang beli mobil, sales mobilnya pindah, ya udah biasa aja. Atau properti gitu ya kan. Tapi kalau agent properti juga lu pindah, ya sudah. Orang pindah kerja dianggap sebagai batu loncatan. Tapi kalau agen asuransi yang pindah, kayaknya membelot banget. Iya, kayak mencoreng nama gitu. Kayak mencoreng nama. Padahal setelah gue pikir-pikir, everything is possible, sama aja kok. Lu bisa klaim sendiri. Bedanya hanya kalau kita bantuin orang yang bukan beli lewat kita cuma nggak bisa akses data-data personal. Tapi in terms of cara klaim sebenarnya sama. Kurang lebih sama. Mungkin nambahin dikit gitu ya. Jadi sekarang itu perusahaan asuransi juga mulai ada akses buat nasabah secara online. Pakai aplikasi. Betul. Dan setiap perusahaan tuh wajib menaruh tata cara klaim di website dia punya perusahaan. Jadi dengan kita bisa akses data kita dan kita bisa akses cara klaimnya, kita tinggal ikutin aja sih langkah-langkahnya ya. Jadi udah mulai karena kalau di luar negeri ya klaim semua mandiri tuh. Betul. Nah jadi sebenarnya tugas agent tuh buat menjual aja sebenarnya. Nah kalau kita udah salah agent, ya udah gitu, kita kan hanya salah beli satu nih. Jadi ya jangan sampai kita malah kecewa ke asuransi akhirnya kita tutup. Nah itu yang jadi rugi kita tuh sebagai nasabah. Jadi mungkin kalau kita ngerasa kita salah beli atau apa, ya udah nggak masalah, kan produknya juga nggak salah gitu. Jadi ada tugas kita juga sebagai nasabah untuk baca apakah yang dijelaskan itu sesuai nggak gitu. Clear banget. Thank you teman-teman. Sama-sama. Thank you Johnny, thank you Kristo. Ini jadi 2 jam yang menurut gua sangat padat dan perlu didengarkan dengan tuntas. Sekali lagi buat teman-teman, ambil waktu dengerin ini, mungkin nggak perlu dalam satu kali duduk ya, tapi perlu dituntaskan supaya nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mengganggu, yang menurut lu kurang clear. Menurut gue ini sangat mewakili sekali. Tapi kalau masih ada yang belum jelas, silahkan colek Kristo dan Johnny. Menurut gue mereka adalah sebagian dari agent yang menurut gue sangat bisa gue rekomendasikan. Tapi jangan colek-colek gue ya kalau nanti ada apa-apa ya. Tanggung jawab ke masing-masing agent tetap. Iya. Cuman dari pengalaman gue sama Kristo dan Johnny bertahun-tahun, menurut gue mereka salah satu yang punya values yang baik. With that in mind, teman-teman share juga buat siapapun yang kalian rasa butuh dengerin ini, karena gue rasa informasi ini semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa terbantu. Thank you dan see you in the next Underdog Podcast. Hi, it's Ruby here. Gimana? Part 2 ini udah makin mencerahkan lagi ya. Tapi kalau waktu lu dengerin lu ngerasa ada yang lu kurang paham, mungkin karena lu belum dengerin part 1. Ketika lu ngerti business model dan update terbaru 2026, gue yakin lu akan makin lengkap lagi pemahaman lu. Semoga satu episode ini punya dampak yang luas dan dalam ke keuangan lu dan ke keluarga lu untuk jangka panjang.